Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigi Rizky Adi Pratama. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPIC NPM 1841010181. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran humas dalam sebuah event Student Leadership Camp Batch 3 di komunitas Gebiar Pelajar Lampung. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang event tersebut, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu humas gitu ya. Humas adalah sebuah bagian atau divisi dari suatu lembaga atau organisasi atau komunitas yang berfungsi untuk menjalin komunikasi, menjalin kerjasama kepada publik atau kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan instansi atau lembaga tersebut. Humas juga diperlukan di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga juga, di sebuah organisasi, instansi atau komunitas gitu ya. Bahkan humas ini diperlukan juga di sebuah kepanitiaan, sebuah event. Individu juga memerlukan seperti artis, politisi untuk membangun citra, reputasi dan tentunya tetap menjalin komunikasi baik dengan penggemar atau dengan publik mereka gitu. Oke, kita masuk ke mungkin penjelasan tentang peran di sini humas kepanitiaan ya, humas kepanitiaan di event Student Leadership Camp Batch 3 Komunitas Gebiar Pelajar Lampung. Di sini tentunya humas itu adalah sebuah kepanitiaan gitu yang pasti tentunya kawan-kawan sudah tahu gitu kan. Humas di sini berfungsi sebagai apa? Tentunya sebagai promotion gitu atau sebagai orang yang mempromosikan acara tersebut, orang yang mencari kerjasama, orang yang menjalin komunikasi dengan publik lain atau perusahaan atau pihak-pihak terkait yang menguntungkan acara tersebut gitu. Lalu biasanya di sebuah event itu kan bentuk kerjasamanya seperti media partner, sponsorship atau support gitu kan. Begitupun dengan humas di event Student Leadership Camp Batch 3 ini ya, mereka yang ditunjuk sebagai kepanitiaan humas ya, mereka bertugas yang pertama mencari media partner. Apa itu media partner? Yang pasti media partnernya orang yang bakal nanti mempromosikan atau nge-share pamflet sebuah acara untuk nantinya target utamanya mencari peserta, misalnya mencari peserta untuk supaya event tersebut bisa terkenal di masyarakat luas, bisa dikenal dengan baik di masyarakat luas, tentunya melalui humas tersebut dengan kerjasama lainnya. Lalu ada sponsorship. Sponsorship ini bisa berbentuk kerjasama seperti menyediakan sarana prasarana ataupun dana gitu ya, itu untuk sponsorship. Lalu ada support. Nah, support ini seperti dukungan, seperti halnya instansi pemerintahan yang menyupport. Misal ada sekarang kan sedang COVID-19 nih, misal COVID-19 mereka mensupport dalam bentuk edukasi atau menyupport dalam bentuk surat yang merekomendasikan supaya acara ini bisa terlaksana gitu, itu misalnya gitu kan. Itu peran humas juga di dalam sebuah event organisasi komunitas. Nah, di sini juga saya akan sedikit menjelaskan ya tentang alur gitu kan, supaya kerjasama kita tidak kita tidak melenceng atau bagaimana gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian gitu kawan-kawan membuat atau mau atau ingin menjalin suatu kerjasama dengan instansi, seperti kita ambil contoh instansi pemerintahan misalnya. Jika kalian ingin bekerja sama dengan instansi pemerintahan, itu kalian harus mempunyai proposal matang gitu ya. Yang pasti itu harus mempunyai proposal yang matang, di mana proposal yang matang di dalamnya itu berisi tentang penjelasan tentang event tersebut, lalu anggaran biayanya, lalu ada kira-kira bentuk kerjasama seperti apa nih yang cocok dengan pihak tersebut gitu. Di situ kita membuat pilihan nih, jangan sampai kita sebagai humas gitu tidak tahu tentang isi proposal tersebut, tidak tahu tentang event tersebut mau apa dan bagaimana gitu. Tapi di proposal tersebut itu juga udah ada gitu kan. Jadi kita humas sebagai jembatan atau komunikasi aja dengan pihak-pihak tersebut gitu, untuk lebih gitu ya, lebih
lebih menjelaskan secara rinci bahwa acara tersebut gini loh dan gini loh gitu. Lalu yang kedua ada mungkin selain proposal yang harus matang, yang pasti relasi, karena kan kita juga perlu ada relasi tambahan supaya pihak-pihak tersebut enak dihubungi gitu kan, atau pihak-pihak tersebut yang sudah pernah sebelumnya kerja sama kita gitu kan. Dan di proposal juga jangan sampai gitu kan apa yang kita inginkan dan atau apa kita juga harus bukan hanya meminta. Misalnya kita ambil sponsorship, misalnya kita ini meminta apa nih dalam sebuah event yang diperlukan acara kita, yang kita minta dari sponsor tersebut. Kita juga harus bisa memberikan feedback balik yang baik untuk yang pastinya keuntungan atau citra baik sebuah perusahaan atau instansi atau komunitas organisasi yang lain gitu di event kita ini gitu. Seperti halnya misalnya media partner, kita saling mempromosikan, atau support juga kita saling mempromosikan. Misalnya ada support makanan, misalnya kita mempromosikan makanan di media sosial masing-masing peserta misalnya. Atau kita juga bisa misalnya kita belum pernah kerja sama perusahaan tersebut gitu kan, ya kita bisa menjual apa gitu di event tersebut gitu kan. Kita menjual orang kan, orang yang banyak gitu, bukan menjual orang yang negatif ya, tapi menjual suara mereka lah istilahnya, menjual oh ini nih orangnya banyak, acara gua bakal terkenal, atau rumah makan gua bakal terkenal dengan gua menyediakan makanan tersebut, dengan mereka mempromosikannya di media sosial, karena kan sekarang zamannya media sosial. Lalu humas juga tidak lupa gitu kan, yang pasti humasnya harus cekatan dalam berkomunikasi. Misalnya kita sudah mendapatkan suara mereka atau mendapatkan sponsor atau media partner mereka, tapi kita tidak mau follow up kembali gitu, tentunya itu akan membuat bumerang sendiri bagi kita. Sponsorship tersebut akan merasa gua tidak diperdulikan oleh acara tersebut. Jadi mungkin itu yang membuat sponsor tersebut mundur atau media partner tersebut mundur. Makanya kita sebagai humas harus bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya terus menjalin kerjasama dengan baik, dengan kesepakatan yang dilaksanakan dengan baik pula gitu. Lalu ini sedikit pengalaman dari saya juga, yang kemarin juga kepanitiaan yang sebenarnya saya kepanitiaan media, namun juga saya membantu untuk kepanitiaan humas dalam bentuk kerjasama gitu kan. Kemarin itu saya ke instansi pemerintahan gitu. Ternyata kalau misalnya kita pengen bekerja sama di instansi pemerintahan itu maksudnya jangan hanya kucuk-kucuk kita masuk ke kantornya ngasih proposal. Ternyata kita harus audiensi dulu gitu, terlebih dahulu gitu. Fungsinya apa? Audiensi ini kayak kita janjian sama ketuanya atau pihak humas tersebut gitu, untuk bisa dari pihak kita menjelaskan acara kita ini seperti apa, kita minta apa dan bagaimana. Nah, kalau misalkan ke rumah makan atau coffee shop itu kan mungkin founder sudah ada di tempat. Namun kalau misalnya di instansi pemerintahan itu kan butuh jadwal yang benar-benar harus disuratkan, harus benar-benar dijadwalkan itu kalau untuk di instansi pemerintahan. Mungkin teman-teman saya akan juga menjelaskan tentang student leadership camp-nya ini, yaitu leadership camp batch 3 ini. Ini merupakan acara kayak seminar edukasi yang mengedukasi pelajar ya, terkhusus ini pelajar seluruh provinsi Lampung gitu. Jadi semua pelajar dari kelas 11, 12, 11 dan kelas 10 itu ada di student leadership camp dengan mengikuti beberapa seleksi. Yaitu yang pertama ada tentunya pendaftaran gitu ya. Ada pendaftaran, lalu ada seleksi tahap 1. Nah, itu pendaftaran itu kita bataskan di 200 peserta. Lalu kita seleksi lagi menjadi
100 besar gitu ya, dari 200 besar menjadi 100 besar, diseleksi dengan berbagai macam, yaitu biasanya dengan wawancara, dengan kita mengasih tugas dan segala macam gitu kan, itu seleksi, bentuk seleksinya. Lalu di tahap 2 ada 100 besar. Nah 100 besar ini kita seleksi lagi menjadi 75 besar dengan berbagai rintangan lah istilahnya dalam sebuah tes itu ya, untuk menjadi sebuah peserta yang benar-benar berkualitas, benar-benar mempunyai kemampuan yang kita perlukan untuk bisa mengikuti SLC Batch 3 ini gitu. Dan juga teman-teman, untuk SLC Batch 3 ini terkhusus ya, hanya terkhusus karena kan ini Gebiar Pelajar Lampung, hanya terkhusus kepada pelajar-pelajar seprovinsi Lampung, tidak pelajar luar. Kalaupun pelajar luar mungkin akan diadakan secara umum mungkin, karena ini kan pihak GPL saja atau Gebiar Pelajar Lampung saja yang bisa yang menyelenggarakan di Pelajar Lampung, makanya hanya pelajar-pelajar yang benar-benar menetap atau benar-benar bersekolah di Provinsi Lampung gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat tentang humas dan sedikit sharing saya tentang student leadership camp atau tentang media partner, support dan lain-lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.